Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi adik-adik yang menjalankan. Baik, sebelumnya lagi saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Mungkin selama ini kita selama proses perkuliahan ini kita tidak pernah bertatap muka langsung. Oleh sebab itu izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya, karena di tengah kondisi seperti ini dengan adanya bencana atau musibah COVID-19 yang melanda kita, ya, kita diharuskan untuk tidak bertatap muka secara langsung. Itu bentuk ungkapan saya pada adik-adik sekalian. Makanya saya berinisiatif untuk bagaimana saya membuat suatu cuplikan video, ya, bagaimana saya membuat cuplikan video dengan latar itu adalah saya sendiri, ya. Baik adik-adik sekalian, saya sudah memberikan materi awal, ya, mulai dari bagaimana Anda memahami tentang apa sih itu menulis, ya. Bagaimana Anda memahami definisi menulis, bagaimana Anda memahami tentang cakupan daripada menulis. Kenapa kita bahas itu semua, ya? Kenapa kita harus bahas itu semua? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adik itu, ya, harus melakukan kegiatan atau harus membuat suatu hasil karya tulis ilmiah, ya. Adik-adik itu bisa dapatkan di tengah proses pembelajaran, ya, ketika dosen Anda memberikan tugas, lalu Anda membuat tugas itu dalam bentuk makalah. Nah, itu merupakan hasil produk dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Meskipun masih ada lagi hasil-hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk lainnya, seperti misalnya proposal, bisa juga dalam bentuk skripsi, ya, atau nanti ketika Anda masuk ke jenjang perguruan lebih tinggi lagi seperti tesis, bahkan disertasi, ya. Adik-adik sekalian, itu salah satu bentuk yang akan kalian hadapi nanti ketika Anda akan menyelesaikan studi kalian, ya. Jadi Anda pahami dulu konsep, pahami dulu dasar daripada proses pembelajaran yang kalian tempuh, ya. Kemudian Anda masuk pada materi kerangka karangan. Nah, di dalam menyusun pasti ada strategi, pasti ada cara untuk menyusun sesuatu atau untuk menyusun hasil karya tulis ilmiah. Sederhananya tidak mungkin Anda langsung membuat, tetapi bagaimana Anda mampu menyusun dari mana Anda membuat suatu judul, lalu menentukan latar belakang, kemudian lain-lain sebagainya, terstruktur dan sistematis. Nah, tentunya kita membutuhkan kerangka karangan di dalam membuat atau menyusun karya tulis ilmiah. Tidak ada yang instan, harus dilalui dengan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran inilah kemudian kita susun dengan rapi sehingga terciptanya suatu hasil karya ilmiah yang baik. Nah, ketika Anda membuat kerangka karangan, Anda juga tidak luput daripada bagaimana adik-adik itu, ya, mampu memahami etika-etika di dalam penulisan, ya. Bagaimana Anda mampu memahami dasar-dasar daripada apa sih yang tidak boleh kita lakukan ketika kita ingin menulis, ya. Ada larangan-larangan,
ya yang harus kita patuhi ketika kita ingin menulis. Salah satu larangannya adalah ketika kita mengambil hasil karya mengambil kutipan atau hasil karya tulis orang lain, kita cantumkan ke dalam tulisan kita, namun kita tidak mencantumkan nama pengarang atau nama siapa yang membuat tulisan tersebut. Nah, itulah yang dilarang di dalam penulisan, dan itu disebut dengan plagiat. Mengambil tanpa izin, tanpa memberikan konfirmasi kepada orang yang kita ambil tulisannya, itu adalah perbuatan hal yang tidak baik, ya. Di tengah-tengah ini sangat marak sekali orang mengambil tulisan orang lain tetapi tidak mau mengakui, ya, bahkan secara langsung mengambil seluruh tulisan tersebut, hanya saja mengubah namanya tanpa ada sedikit pun perubahan di dalam tulisan itu, lalu menganggap dengan mudah bahwa itu adalah hasil karya tulisan. Nah, itu salah satu hal-hal yang sangat tidak dibenarkan ketika kita nanti menulis karya tulis ilmiah sendiri, ya. Pemikiran orang lain, pemikiran gagasan orang lain itu lalu dituangkan ke dalam bentuk tulisan kita, tapi tanpa mau mengakui hasil pemikiran, ide, gagasan orang lain. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, itu hal-hal yang sangat tidak disarankan adik-adik di dalam hal membuat satu tulis karya ilmiah. Yang ingin saya tekankan bahwa adik-adik boleh mengambil tulisan orang lain sebagai hasanah, sebagai referensi, pemahaman untuk menambah konsep-konsep daripada apa yang ingin kalian tuliskan di dalam karya tulis ilmiah. Itu tidak dilarang, asalkan Anda mencantumkan nama pengarang atau nama penulis aslinya, ya. Asalkan adik-adik itu menulis pengarang aslinya. Itu hal yang lumrah di dalam kajian penulisan. Nah, kemudian lanjut kepada materi tentang bagaimana Anda membuat makalah yang benar, ya. Di materi terakhir saya sudah memberikan bagaimana Anda membuat makalah yang benar. Kenapa saya hanya memberikan makalah sebagai patokan kalian, sebagai dasar kalian nanti ketika adik-adik itu akan membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk yang lain, ya. Nanti apakah Anda akan membuat proposal, apakah Anda nanti membuat seminar hasil, atau Anda akan membuat skripsi, ya, sebagai salah satu syarat untuk sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kalian. Nah, itu semua materi yang pernah saya bagikan dalam bentuk pembelajaran daring, yaitu menggunakan sarana dengan menggunakan Google Classroom. Memang penuh keterbatasan, ada kekurangan di sana sini, tetapi harapan saya adalah adik-adik mampu memahami seluruh materi-materi yang saya berikan, lalu nanti adik-adik mampu mengimplementasikan, ya, materi yang pernah saya ajarkan, lalu Anda tuangkan nanti ke dalam bentuk hasil karya tulis ilmiah, ya. Anda implementasikan materi tersebut dari bagaimana pemahaman Anda tentang menulis, kemudian bagaimana Anda menyusun suatu konsep, ya. Bagaimana Anda menyusun suatu konsep ketika Anda ingin menulis atau membuat suatu karangan yang membuat kalian mudah dalam bentuk menulis. Kemudian Anda juga pahami etika di dalam penulisan. Lalu kemudian saya berikan contoh bagaimana cara pembuatan bagaimana membuat makalah yang benar. Tentunya ada judul, kemudian Anda membuat latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kegunaan, dan seterusnya sampai di dalam daftar pustaka. Ingat, segala sesuatu yang kalian ambil, yang kalian buat, baik itu latar belakang dan seterusnya, itu
ya, itu harus Anda cantumkan materi-materi yang Anda ambil lalu Anda tuangkan ke dalam makalah, itu jangan lupa dicantumkan juga di daftar pustaka sebagai bentuk bahwa dari mana sih referensi-referensi yang kalian ambil lalu Anda buat. Itu kegunaannya dari daftar pustaka. Nah, oleh sebab itu saya mengharapkan kepada adik-adik nanti ketika misalnya Anda membuat satu bentuk karya tulis ilmiah dalam bentuk apapun itu, jangan lupa daftar pustakanya, ya. Nah, baik adik-adik sekalian, setelah saya memberikan materi-materi berkaitan langsung dengan bagaimana Anda membuat karya tulis ilmiah, melalui kesempatan ini saya ingin memberikan ujian semester dalam bentuk Anda harus membuat satu makalah dengan judul yang bebas. Saya ulangi lagi bahwa tugas pengganti semester adalah Anda membuat satu karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah, ya. Dalam bentuk makalah, ruang lingkupnya atau materi yang kalian bahas di dalam makalah itu adalah berkaitan dengan prodi atau jurusan yang kalian ambil sekarang ini, yang berkaitan langsung dengan agroteknologi atau agribisnis, ya. Itu tugas adik-adik sebagai pengganti ujian semester kalian, ya, ujian semester kalian. Jadi Anda membuat makalah, kemudian jangan lupa materi itu Anda bagikan ke email yang ada di bawah ini, ya. Sekali lagi saya tegaskan, Anda membuat makalah dan kirim ke email yang ada di bawah ini, ya. Itu tugas semester kalian, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk penyusunan makalah nanti, ya, ikuti struktur daripada materi yang saya berikan sebelumnya, yaitu bagaimana membuat makalah yang benar. Di situ sudah ada urutannya. Bagaimana Anda membuat judul, kemudian Anda membuat sampul, ya, kemudian judul, kemudian logo, nama kalian dan seterusnya. Itu harus bertahap, ya, baik dari nama kalian disusun oleh siapa, kemudian prodi apa, kemudian fakultas apa, kemudian nama lembaga, kemudian tahun terbit. Jangan lupa. Dan yang paling penting adalah jangan lupa Anda cantumkan juga daftar pustakanya. Itu yang paling penting. Cukup Anda kirim melalui email, ya, tidak usah Anda membuat dalam bentuk makalah jadi, tetapi kirimlah melalui email yang sudah saya sampaikan. Baik adik-adik mahasiswa, adik-adik sekalian, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Harapan saya, apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya berikan materi dari awal sampai di akhir perkuliahan ini, semoga materi tersebut sangat bermanfaat buat kalian, khususnya lagi bagi adik-adik yang mempelajari tentang bagaimana membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah, nantinya dalam bentuk proposal kah, dalam bentuk seminar hasil, bahkan yang terakhir adalah dalam bentuk skripsi. Itu yang bisa sampaikan buat adik-adik mahasiswa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.